juga kita akan mulai sesi kita kali ini. Seperti tadi dibilang Pak Ian, ada satu bagian dari saya, satu bagian nanti dari Pak Ian. Jadi saya harus ngebut nih, harus cepat-cepat banget ya. Nah, yang oh boleh saya diberikan ini apa namanya kemampuan untuk share screen? Saya masih belum bisa share screen. Silakan, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Jadi ini yang akan saya bawakan untuk 1 jam ke depan. Semoga tidak terlalu cepat, walaupun memang materinya banyak sekali ya yang di Cardano Academy itu dan cukup komprehensif ya kemana-mana. Makanya saya diberikan waktu 1 jam ini, saya mungkin tidak bisa membahas semuanya. Ya, pinginnya seperti itu, waktu seperti itu. Tapi paling tidak ketika teman-teman yang hadir di sini mengikuti sesi kali ini, teman-teman tahu apa kira-kira ya kalau bisa dibilang ya, yang akan dibahas di dalam Cardano Academy ini ada banyak sekali, tapi paling nggak kita bisa lurus ya, tarik garis lurus dulu, baru nanti dari garis lurus itulah ya, mau diambil kemana-mana, nanti ditambah yang ada di dalam Cardano Academy. Ya, itu ya. Jadi ini sesi saya tuliskan di sini adalah panduan menuntaskan Cardano Academy, masih seperti yang kemarin, tapi ini adalah bagian yang kedua, kita akan mencakup bagian-bagian yang penting. Ya. Jadi saya langsung saja masuk ke ya, balik lagi ya, balik lagi. Ingat lagi bahwa yang tadi saya bilang ya, belajar tentang yang namanya blockchain, belajar tentang Cardano, ya, materinya nanti dari Cardano Academy itu banyak sekali, luas sekali. Tapi ya, supaya tidak berhenti di jalan, tidak stop di jalan karena waduh kok capek sekali ya, karena banyak sekali yang harus dihafalkan ya, banyak sekali kata-kata baru, jargon-jargon baru, konsep-konsep baru ya. Ya, makanya saya ingatkan kembali kita fokus dulu ke tujuan ya. Fokus dulu ke tujuan seperti yang sudah kita bahas di sesi 2 minggu yang kemarin. Itu adalah sebenarnya kita mau mengambil Cardano Academy ini karena kita mau mengikuti Project Catalyst. Project Catalyst kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Ian, ada 2 macam kita bisa berkontribusi di situ dan juga mendapatkan kompensasi. Satu adalah tentang si peer review-nya, ya, itu udah pasti, beberapa sudah mengikuti, ya, tinggal menunggu imbalannya, menunggu kompensasinya. Tapi satu lagi adalah tentang pengajuan proposal. Nah, kenapa kita harus mengajukan proposal ini? Karena kalau dengan peer review, maka hasilnya terbatas. Hasilnya relatif lebih kecil daripada ketika kita mengajukan proposal. Hasilnya juga akan lebih memungkinkan kita untuk maju, karena kita akan mengajukan proposal, setelah itu mengajukan proyeknya, kita punya nama, kita punya reputasi yang lebih baik daripada sekedar hanya menjadi peer reviewer ya. Sebagai gambaran adalah kalau peer review kita mulai ya nanti dengan angka level 0 itu kita bisa dapatkan maksimal dalam satu periode funding sekitar 750 EDA ya. Untuk yang level berikutnya kita bisa sampai 4.000 EDA ya. Dan ditambah lagi dengan role-role yang lain ya kita bisa dapat ya ribuan EDA lah dalam satu kali funding ya dalam satu kali periode funding. Ya, itu dia masih di bawah, kalau bisa dibilang masih di bawah 10.000 EDA, ya, 10K, ya. Di sini kita bisa lihat kalau kita mengajukan proposal bisa jauh lebih besar dari situ. Bisa 2 kali lipat, 5 kali lipat, ya, atau ya entah berapapun itu ya, tergantung nanti batasan dari setiap funding, ya, itu dia. Makanya ini adalah satu yang penting untuk diingat bahwa kita tujuannya adalah mau mengajukan proposal. Nah, mengajukan proposal bisa dapat funding yang besar itu tidak sembarangan. Kemarin sudah belajar di waktu Project Catalyst ya, harus ada penilaian-penilaian dan untuk melewati penilaian itu kita harus punya ya semacam nama ya supaya kita dikenal ya. Jangan sembarang orang nanti bisa mengajukan tapi wah ini nggak kompeten atau ya nggak cukup terkenal atau apapun. Nah, nama mungkin kita belum punya tapi kompetensi kita bisa genjot ya. Salah satunya adalah dengan mempunyai kompetensi di bidang blockchain, di bidang Cardano. Caranya adalah gimana? Ya belajar. Belajarnya dengan apa? Dengan si Cardano Academy. Nah, jadi itu dia yang kita mau harapkan supaya kita bisa belajar kebetulan Cardano Academy, ya Cardano Foundation mengeluarkan Cardano Academy. Di situ sudah ada materi-materi yang cukup lengkap, mendalam, dan enaknya lagi gratis. Ya. Dan ketika kita kerjakan ini semua nanti didukung dengan ya apa saja ya banyak ya
terus nanti akan ada sistem repetisinya, ya nanti akan ada kuisnya setelah kita selesai satu bagian, nanti akan ada recapnya setiap hari ketika kita login lagi, di recap lagi, nanti diingatkan lewat email lagi, seperti itu. Jadi kita akan berulang-ulang-ulang-ulang, yang namanya berulang adalah latihan, dan latihan kita makin tahu tentang si blockchain, tentang si Cardano. Dan ujung-ujungnya adalah ketika kita selesaikan itu semua, nanti di Cardano Academy kita akan dapatkan yang namanya sertifikat. Sebuah kredensial yang cukup valid untuk di Project Catalyst. Kenapa? Karena Project Catalyst itu adalah dari Cardano, Cardano Academy juga dari Cardano, jadi semua menyatu ya di situ ya. Nanti ujung-ujungnya yang teman-teman harus dapatkan ya, targetkan untuk dapatkan adalah yang ini. Ya. Certificate of Completion, contohnya seperti ini. Kemarin sudah dibuatkan oleh Pak Ian satu account yang namanya UGM Crypto Connect. Ini sudah selesai, sudah ada ya. Nanti akan tercantum di situ siapa nama kita ya. Jadi nanti teman-teman ketika membuat account, pakai nama asli ya. Dan kalau bisa selengkap mungkin supaya nanti muncul di sini. Nah, muncul di sini akan terregistrasi di Cardano di angka ini sertifikat numbernya. Jadi nanti bisa dicek ya. Dan juga kelihatan juga kapan mengerjakannya. Jadi yang jelas adalah ini tujuan utamanya. Kalau tadi kita ngomong tentang kenapa sih Cardano Academy, ya tujuannya ini. Jadi teman-teman secepat mungkin masuk dan kerjakan, selesaikan, dapatkan sertifikatnya, bisa maju ke tahapan yang lebih dalam lagi di Project Catalyst. Ya, ya. Sampai di sini dulu. Kalau boleh saya tanya dan teman-teman yang hadir di sini, berapa yang sudah mendapatkan Certificate of Completion? Silakan di chat boleh atau raise hand, buka mic boleh. Apakah ada yang sudah sampai dapat sertifikat? Belum dari Mas Yasikur. Yang lain, adakah? Satu saja. Mas Lintang, apakah sudah selesai? Mas Faisal juga belum? Belum, Mbak. Belum juga. Padahal sudah mulai waktu itu prosesnya cepat ya. Jangan ragu-ragu, jangan jangan apa ya kalau bisa dibilang apa yang sudah dimulai selesaikan saja ya. Sayang sekali ya. Ini mumpung masih ada kesempatan seperti ini dalam bentuk yang free juga ya. Nggak perlu keluar apa-apa, cuma keluar komitmen saja selesaikan ya dapat ya. Nanti akan bisa boosting ya untuk si kemampuan kita, boosting juga nama kita ya di situ ya. Oke. Tapi ya, walaupun belum selesai di sini, kalau boleh tahu, tolong dituliskan di chat siapa yang sudah masuk ke dalam Cardano Academy, sudah login, sudah mulai masuk ke situ, sign up, sudah bisa mengerjakan. Sudah? Mas Giga, oke, good. Yang lain, setahu saya Mas Lintang, yang lain lagi, apakah sudah ada? Baru mulai modul satu dari Mas Zikran ya, Mas Abel juga sudah, bagus. Ya. Yang lain, ada berapa orang di sini? Ada 9 orang. Apakah sudah juga? Oke, baik. Kalau misalnya belum, itulah yang nanti akan kita bahas di sini. Ya, nanti akan saya coba lihatkan apa yang akan dipelajari di sini. Itu garis besarnya dulu, baru nanti teman-teman bisa nambah lain-lain ya. Oke, itu dulu. Jadi kita akan lanjutkan dulu ya, tentang yang namanya Cardano Academy. Ya, kita akan tahu dulu ya jalurnya seperti apa. Ya. Jalurnya seperti apa? Kita lihat bahwa ketika kita masuk ke Cardano Academy, itu ada isinya sebenarnya tentang hal ini saja. Ya, dia akan fokus tentang dua hal. Satu adalah si blockchain, apa itu blockchain, dan satu lagi adalah fokus ke Cardano-nya. Ya, Cardano tentang apa saja yang ada di Cardano, apa yang menyebabkan Cardano beda dengan blockchain yang lain, dan apa saja yang sudah dibuat, apa yang bisa dibuat di dalam si Cardano. Ya. Jadi ada dua hal, satu adalah tentang si blockchain sendiri, ada dua modul yang membahas itu, modul satu dan modul 2. Yang berikutnya Cardano adalah modul 3 dan modul 4. Nanti kalau kita lihat itu akan ada materi-materinya berupa video, semuanya berupa video. Kita lihat modul satu nanti akan ada beberapa part, di situ ada beberapa bagian. Di modul satu misalnya modul satu 2 3 sampai 9 ada 9 bagian.
Masing-masing waktu yang dibutuhkan sebenarnya cuma sebegini saja ya. Jadi total untuk modul satu cuma dibutuhkan 2 jam 6 menit. Walaupun pada kenyataannya mungkin ya kalau kita yang baru ya, yang kita baru mendengarkan ya mungkin kita perlu mengulang setelah satu video diselesaikan, mengulang lagi. Jadi mungkin waktunya cukup panjang. Perlu untuk mencari lagi informasi ya dari nanti ada catatan-catatan, buka lagi ini dan itu, akhirnya ya mungkin bisa sampai beberapa jam. Supaya mudah, biasanya supaya terbayang, kemarin saya sudah bicarakan bahwa untuk setiap bagian ini ya berikanlah waktu sekitar 1 jam. Jadi 1 jam untuk part 1, 1 jam part 2, part 3, 1 jam sampai 9 jam nanti untuk part 9 ya totalnya. Nah itu dia, itu yang akan dibicarakan di sini ya. Bagian kedua, modul 2 ini masih tentang blockchain, advanced blockchain concepts, membicarakan tentang transaction, chain features, double spending dan segala macam ya ini juga akan butuh ya waktunya sekitar 2 jam juga ya untuk 7 bagian ya, itu dia dua modul ini membicarakan blockchain nanti akan masuk ke yang bagian ketiga baru membicarakan tentang si Cardano. Nah ini akan banyak sekali ini mungkin salah satu yang paling panjang di sini kalau kita lihat waktunya juga itu bisa sampai 4 jam 15 hanya untuk materinya saja, belum mengulangnya, belum kuisnya, belum yang lain-lain. Tapi ya patokannya ya panduannya adalah setiap part ini adalah 1 jam. Luangkan waktu 1 jam itu nanti akan selesai 8 part ini ya nanti ya akan masuk lagi ke modul yang keempat masih ngomong tentang Cardano. Ya, bagian ini kita tidak hanya mengenal tadi ya di modul 3 kita mengenal tentang apa saja bagian di Cardano itu ya teknis-teknisnya seperti apa tapi kita juga akan mulai menggunakan Cardano-nya ya. Jadi kita akan mengenal ekosistemnya ada apa saja terus kita juga akan menggunakan si ADA-nya ya. Teman-teman juga nanti yang tadi dibilang sama Pak Ian bahwa ada insentif ketika teman-teman nanti yang menjawab pertanyaan atau berinstruksi atau apapun yang di dalam sesi-sesi ini ya. Nah, insentifnya itu nanti akan ditransfer ke teman-teman itu menggunakan EDA juga. Ya, jadi pastikan teman-teman sudah sampai ke modul ini sudah tahu caranya ya membuat wallet ya. Nanti walletnya itu ada addressnya itu ya diberikan ke lewat Mas Lintang ya nanti diberikan ke Pak Yan supaya nanti bisa ditransfer ya semua ya. Jangan sampai hilang, oke? Okay? Sayang sekali. Nanti akan kita bicarakan banyak lagi tentang bagaimana mendapatkan penghasilan di Cardano secara pasif. Kita ada yang staking, ya. Terus nanti kita ngomong tentang aset-aset, ya. Ada token, ada NFT, ada ya macam-macam. Ya. Ini dia di modul 4. Ini mungkin lebih pendek daripada yang lain, tapi ini kalau misalnya mau mengenal tentang apa saja yang ada di Cardano, apa yang bisa digunakan, apa yang bisa dihasilkan, teman-teman harus melihat di modul 4. Dan tentu saja ya, nggak bisa lompat langsung ke sini, teman-teman harus melewati dulu 1, 2, 3 ya, baru sampai ke 4. Nah, jadi mulai saja sekarang ya, pasti nanti akan ada hasilnya ya. Nah, panjang memang perjalanan kalau tadi saya bilang ya modul 1 ada 9 part, berarti 9 jam lah gampangannya. Modul 2 7 jam, modul 3 8 jam, modul 4 5 jam. Itu banyak waktu untuk di sini. Tapi kalau kita lihat nanti eh, untuk melewati semua jam itu, kita mungkin akan putus asa di tengah-tengah. Waduh, kok panjang banget, kok nggak selesai dan segala macam ya. Maka ini saya berikan sedikit tips ya, tips. Tipsnya adalah ini satu, ada 3 tips di sini. Fokus ke garis utama ya. Kalau kita ngomong tentang dunia blockchain itu sangat luas, sangat banyak ya. Baru blockchain Cardano, ada blockchain yang lain, Bitcoin lah, Ethereum lah, dan apalagi yang baru lagi. Nanti ada project-projectnya juga banyak sekali. Dan semua terus berevolusi, semua terus berkembang, sehingga kita kadang-kadang ya kewalahan lah. Cukup wajar ketika kita di dunia blockchain itu kita nggak tahu semua. Tapi yang penting adalah kita tahu inti-intinya. Nah inilah yang akan saya bawakan untuk sesi kali ini. Walaupun tadi ada 4 modul, ada banyak sekali bahasannya, tapi yang paling-paling penting teman-teman yang harus tahu akan saya bawakan di sini. Ya. Di sini saya tuliskan bagus untuk ngerti semua, apalagi secara mendalam. Ya. Tapi ya penting ya, perlu dipilah mana yang prioritas, mana dulu yang harus tahu dulu ya. Baru nanti perkembangannya kemana, 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 ya itulah cabang-cabang yang saya bilang tadi. Ya.
Terus untuk yang lain gimana? Dan sekalian banyak materi itu gimana? Ya tetap jalani aja. Terkadang kalau kita nggak tahu ya, ya udah di skip aja. Ah, ini masih belum ngerti nih, masih belum nyambung nih. Ya udah lewat aja. Ya, lewat aja. Yang penting tahu, oh waktu itu pernah ada dibicarakan tentang satu hal ini, tentang addressing lah, tentang wallet lah, nah apa, masih belum ngerti, ya udah lewat dulu. Ouroboros masih belum ngerti, lewat dulu, nggak apa-apa. Maju terus ya, selesaikan modul satu, selesai, modul 2 selesai, 3 selesai, 4 selesai. Ya, jadi keep walking, keep walking. Jalanin aja materialnya secara runut apa yang sudah diplanningkan di dalam Cardano Academy. Ya. Nanti kalau misalnya belum, karena itu kan video-video kecil-kecil, kalau belum paham dalam sekali, ulangi. Masih belum paham juga, ya sudah, lewati. Ya. Jadi cukup 2 kali aja. Ya. Jangan berulang-ulang, nanti habis waktunya ya. Nanti di ujung dari setiap part tadi, kan tadi ada modul, terbagi dari part, ya. Nanti kalau belum eh, ngerti, tapi sudah selesai dalam satu part itu, di ujungnya itu ada quiz. Nah, quiz itu ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa dijawab. Syukur-syukur kalau udah benar berarti materinya udah, oh udah kena. Tapi kalau belum kena, ya udah. Nanti setelah quiz ya dijawab semua, oh ada salah ini, nanti ada bagian di situ mengantar teman-teman kembali ke bagian yang harus diulangi. Ya. Jadi itu ya, sudah bisa jawab quiz di akhir part, bagus. Tapi kalau masih belum nanti tinggal diulangi di situ ya. Terus satu lagi adalah tentang si recap. Ya, recap. Di sini saya tuliskan recap. Ya, tadi nomor satu fokus garis utama, keep walking, maju terus. Yang terakhir adalah recap, review, repeat. Ya, ini dia. Modelnya memang dibuat seperti itu di dalam Cardano Academy. Jadi biasanya itu adalah selesai dulu satu materi, ya cukup banyak. Misalnya modul satu selesai, baru nanti recapnya muncul. Recap muncul, ya nanti ketika teman-teman login atau langsung recap, ada pertanyaan-pertanyaan seperti kuis, tapi lebih banyak misalnya teman-teman sudah selesai modul satu sampai part 9, modul 2 sampai part 5, nanti recapnya ngikuti sampai part 5, mulai dari awal sampai part 5. Nanti semakin ke modul 3, modul 4, recapnya jauh lebih panjang. Kalau kemarin saya ukur-ukur sekitar ya bisa-bisa makan waktu ya sekitar 40-50 menit kalau nanti sudah mendekati ke yang modul 4. Tapi usahakan ketika itu muncul recapnya, selesaikan aja. Selesaikan. Ya. Selesaikan. Ya mungkin kadang-kadang, wah saya lagi nggak mood nih untuk mengerjakan recapnya. Boleh, nanti ada tombolnya skip ya. Nanti answer questions later, ya kan. Tapi usahakan nanti kerjakan di hari yang sama. Ya, misalnya skip dulu, mau lihat materi-materi yang dulu, baru nanti mungkin agak malam atau di sore atau malam hari, buka lagi, kerjakan recapnya. Ya. Pokoknya jawab aja ya ketika muncul, jawab aja dengan apa yang teman-teman tahu ya. Nanti juga mirip-mirip seperti kuis, tapi kalau recap ini lebih enak, nggak perlu sampai selesai semua pertanyaan, ya, baru nanti bisa review lagi kalau misalnya salah ya. Tapi begitu dia salah langsung ditunjukkan jawaban yang benar, habis itu boleh di-review lagi, buka lagi videonya. Langsung linknya kemana ya video. Nah, itu dia ya. Jadi kerjakan aja, jawab dengan apa yang teman-teman tahu ya. Tapi kalau misalnya itu salah ya wajar aja, bisa langsung review dan tahu yang benar, nanti diulang lagi. Recap ya, recap lagi. Ya, recap, review kalau perlu, repeat. Itu dia tipsnya untuk bisa selesai dengan cepat ya. Kemarin saya bilang adalah kalau misalnya tadi ya, setiap part itu 1 jam, ya teman-teman meluangkan waktu 1 jam setiap hari. Tadi ya nanti ada sekitar kalau tidak salah 29 part totalnya dan 29 hari, kurang dari 1 bulan sudah selesai. Ya, sudah dapat si sertifikat, sudah bisa digunakan, bisa masukkan CV, bisa masukkan nanti ketika kita bikin proposal, dan lain sebagainya. Itu ya, teman-teman ya. Itu dulu ya, sebelum kita masuk ke materinya, ya, ke bagian-bagian terpenting di modul 1, 2, 3, 4, apakah ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Silakan. Bisa raise hand, open mic, apapun itu. Di chat juga bisa. Adakah?
Tidak ada? Baik, kalau begitu giliran saya yang bertanya ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti silakan cepat-cepatan ya teman-teman. Tidak ada pertanyaan yang kalau dijawab, teman-teman bisa dapatkan insentif tadi. Ya. Itu dia. Jadi saya mulai dulu tadi. Tadi ada bagian tujuan. Ya. Teman-teman tolong sebutkan, ya, tolong jawab ini. Ya. Pertanyaannya adalah berhubungan dengan proyek Katalis. Sebutkan alasan kita mau menuntaskan Cardano Academy. Yuk, silakan yuk. Ya, Mas Darmawan, yang paling pertama, open mic atau chat? Halo Mas, bisa dengar suara saya Mas? Bisa. Eh, Salah satu tujuan untuk menuntaskan Cardano Academy itu untuk mendapatkan salah satunya adalah sertifikat. Dan yang kedua adalah kita mendapatkan materi-materi terkait blockchain, terkhususnya di Cardano. Gitu ya. Gitu Oke. aja, sekian. Kalau boleh saya tanya, kenapa harus dapat sertifikat? Itu agar bisa dimasukkan di CV dan juga jadi nilai plus saat kita mau mengajukan proposal nanti, ya, Mas. Gitu, Pak. Baik. Oke ya. Dan kenapa kita mau mengajukan proposal, Mas Darmawan? Mengajukan proposal untuk bisa mendapatkan funding tentunya dan juga bisa untuk memberikan dampak positif kepada ekosistem Cardano, Pak. Gitu. Oke, baik, baik. Bagus, terima kasih ya. Jadi benar tadi kata Mas Darmawan, ya, tolong Mas Lintang dicatat, ya, itu yang pertama yang mendapatkan. Untuk mendapatkan boosting ya, jadi berupa kredensial, sertifikat tadi untuk mempelajar ketika kita mengajukan proposal di proyek Katalis yang tadi ya nilainya ada ya dan besar ya daripada menjadi reviewer. Oke, good, thank you Mas Darmawan. Satu lagi tadi ya kalau bisa ya cepat-cepatan ya. Pertanyaan yang lain adalah secara garis besar apa saja yang dibahas di Cardano Academy. Dan untuk masing-masing bahasa-bahasan tadi itu ada berapa modulnya. Silahkan. Apa saja yang dibahas di Cardano Academy secara garis besar dan masing-masing ada berapa modul. Mas Zikran, silakan. Jadi ada 4 modul. Hmm. 2 modul pertama itu membahas blockchain secara Hmm. general dan 3 dan 4 itu membahas Cardano, spesifiknya Cardano. Oke, baik. Terima kasih. Good. Mas Lintang, jangan lupa dicatat ya. Mas Zikran yang nomor 2. Satu lagi pertanyaan ya sebelum kita masuk ke bagian yang materi adalah ya tadi ya kita lihat secara garis besar apa-apa saja yang ada. Tolong sebutkan ya tadi ada berapa modul untuk masing-masing modul ada berapa part, ada berapa bagian. Silakan sebutkan tadi isinya Cardano Academy ada berapa modul, masing-masing modul ada berapa part. Jadi saya sudah tunjukkan, kalau masih lupa segera dibuka akunnya, ada di situ semua. Ayo, ayo, siapa? Tadi sudah ada ya di bagian ini, mode 3, mode 4. Siapa yang bisa jawab? Ada berapa modul di Cardano Academy? Dan setiap modul ada berapa bagiannya? Ayo, apakah ada yang bisa? Atau kita skip saja? Kita tunggu sebentar. Kalau belum ada, kita skip dulu ya. Nanti teman-teman bisa dilihat lagi ya. Skip dulu. Oke, kata Mas Faisal. Baik, ya kita kembali lagi ke materi ya.
Jadi kita masih punya waktu. Oke, ya, percepat saja. Tadi kita sudah lihat tips-tipsnya dan kita akan masuk ya ke bagian-bagian terpenting tentang yang tadi. Ya, bagian pertama tentang blockchain, modul 1 dan modul 2. Nah, modul 1 dan modul 2 kita akan menjelaskan tentang blockchain supaya teman-teman juga paham apa itu blockchain ya. Dan juga tidak terpengaruh ya, tidak bingung lagi ketika di luaran itu ngomong apa ya, teman-teman tahu ya. Di Cardano Academy sudah dijelaskan tentang blockchain itu apa ya, khususnya ketika kita ngomong ya, kalau di Indonesia ya, kalau orang ngomong tentang blockchain itu masih banyak yang salah. Nanti kalau kita tentang blockchain, kita buka ya di Google misalnya, nanti muncul-muncul ya kayak gini. Ya, selalu berhubungan dengan kripto. Ya. Banyak yang menghubungkan bahwa blockchain itu ya kripto. Ya. Blockchain itu hanya kripto. Bahkan ada yang lebih parah lagi bahwa blockchain itu hanya Bitcoin. Ini gambar yang nomor 2 ini yang di bawah ini ya. Bitcoin, prediksi harga puncak Bitcoin yang sekarang lagi ngetrend nih, lagi rame banget ya. Lagi rame karena memang ya saat ini lagi ada momennya di dalam blockchain Bitcoin, blockchain namanya Bitcoin, dan Bitcoin itu punya cryptocurrency yang namanya juga kebetulan sama, Bitcoin juga, dan ini harganya semakin melambung. Kenapa? Karena ada event yang namanya si halving Bitcoin. Nah itu. Tapi orang-orang fokusnya ke situ. Kalau kita ngomong tentang blockchain, ngomongnya tentang si cryptocurrency, ngomongnya tentang Bitcoin, ya. Ngomongnya tentang bagaimana mendapatkan uang, ya. Mendapatkan uang dari mana? Dari trading dan hal-hal seperti itu. Dan memang ya kalau kita harus akui memang itu nanti ada. Ya, nanti akan kita lihat ya bahwa itu memang ada dan memang itu bisa menghasilkan berkah. Cuma kalau kita lihat adalah blockchain bukan hanya tentang cryptocurrency, bukan tentang kripto, bukan tentang Bitcoin, bukan tentang untung rugi, bukan hanya tentang itu. Tapi kita bisa membangun sesuatu yang lebih besar dari itu. Nah, itu dia. Makanya kita harus pahami dulu kalau kita ngomong tentang blockchain, sebenarnya yang satu, ya apa sih blockchain? Blockchain itu adalah teknologi. Teknologi yang memungkinkan nanti cryptocurrency atau kripto tadi muncul. Memungkinkan Bitcoin itu muncul, memungkinkan bahwa ada harganya terus melambung, semua orang bisa punya, di seluruh dunia semua orang bisa punya, bisa saling bayar-bayaran, bisa saling tukar-tukaran. Ya. Itulah kenapa harganya semakin naik dan semakin naik. Ya. Kenapa menjadi rebutan, karena semakin langka, harganya semakin naik, ya karena ada teknologi di baliknya. Itulah yang kita sebut sebagai blockchain. Tapi kalau teknologi tentang apa ini? Nah, itu yang saya tuliskan di situ adalah nomor 1, tentang metode penyimpanan data sebenarnya. Metode penyimpanan data yang aman. Penyimpanan data kita ngomong tentang database. Nah, database yang seperti apa? Nanti kita akan lihat bahwa database itu banyak sekali teman-teman yang di dunia komputer ataupun bukan di dunia komputer juga pahamlah ya tentang database. Ya, kita punya banyak data, kita belajar ini segala macam, kita simpan, nanti masuk ke dalam yang namanya database. Nah, di dalam database nanti kita lihat bahwa oke, apa saja yang ada di situ, gimana cara menyimpannya supaya aman dan supaya nanti bisa digunakan kembali pada dasarnya itu. Nah, makanya nanti akan ada banyak ya database pada dasarnya seperti itu, tapi ada banyak model-modelnya. Ada banyak model-modelnya sehingga kita juga nanti akan bisa lihat bahwa kita nanti ada beberapa macam, banyak macamnya dan terus berkembang ya. Jadi database itu, ya kita singkat aja database DB gitu, nanti akan dibagi-bagi, ada banyak jenisnya, salah satunya adalah distributed database. Distributed database itu adalah apa? Ya, database yang biasanya hanya disimpan di satu tempat, misalnya di komputernya teman-teman, atau di server perusahaan, nah itu supaya bisa melayani lebih banyak orang lagi, itu disimpan di berbagai macam tempat. Maka didistribusikan datanya. Nanti yang kita sebut sebagai distributed database. Ya, ini konsepnya, nanti mereknya, implementasinya masih beda-beda lagi. Ada banyak merek ya di sini. Nah, distributed database inilah yang nanti akan mendasari munculnya blockchain. Ya, pada dasarnya nanti akan kita kenal sesuatu yang bahwa ya dengan sifatnya yang akan diperbaiki di dunia yang sudah ada sekarang, bahwa cuma ada di satu tempat. Kalau di satu tempat itu rusak, ya udah rusak semua, bubar jalan ya, selesai permainan. Maka perlu didistribusikan, tapi nama distribusi masih dikuasai oleh satu orang. Nah, nanti di blockchain dikenalkan konsep desentralisasi.
Nomor 2 itu ya decentralized database. Bahwa nanti bukan hanya penyimpanannya yang dibagi-bagi, tapi haknya itu juga akan dibagi-bagi. Jadi ada decentralized database di sini ya. Oke. Itu dia. Jadi blockchain itu metode penyimpanan yang aman. Amannya gimana? Ya, salah satunya adalah sifatnya tadi ya, decentralized. Terus nanti kita lihat bahwa ketika kita tentang blockchain, tentang data yang disimpan, maka nanti akan ada modelnya dibagi-bagi. Ada strukturnya. Strukturnya seperti apa? Satu adalah tentang transaction. Transaction itu apa? Transaction itu adalah datanya. Ya kita bayangkan seperti ini ya. Nanti akan ada transaction, ada blok ya. Blok itu kita bayangkan kardus lah. Kardus ya. Kardus kalau misalnya di kantor atau di tempat kita lah ya, kita belajar, kita mengumpulkan banyak data. Data-data itu dalam berupa lembaran-lembaran lah. Lembaran-lembaran. Banyak data. Udah, untuk data-data ini supaya bisa disimpan ya, karena terlalu banyak kalau di meja kita terlalu banyak padahal itu udah nggak dipakai ya, kita harus arsipkan. Biasanya nanti kita masukkan ke dalam si kardus tadi. 1 data, 2 data, 3 data, 4 data, sampai penuh kardusnya ditutup. Nanti kita buka kardus yang lain, masukkan data, kumpul ya, seperti itu. Jadi itu bayangannya ya, transaction itu seperti itu. Ya, data-data tadi dimasukkan ke dalam sebuah blok, sebuah kardus, ya, sebuah unit pengelompok data. Nanti kenapa dibuat dalam blok ini? Karena nanti akan ada mekanisme penyimpanannya. Data disusun, misalnya blok ini yang bawah ini ya, gambar ini ya. Oh, ada blok 1, setelah penuh, blok 2 dibuat, blok 3, blok 4, blok 5, 6, 7, sampai entah berapa. Di sini 1265, tapi kalau kita lihat di Bitcoin itu sudah sampai ratusan ribu. Banyak sekali blok-bloknya. Dan terus berkembang. Ya, kenapa dibuat seperti itu? Ya nanti ada mekanismenya. Ya, supaya bisa ada satuan-satuannya. Dan bisa diamankan pada umumnya. Paling penting adalah pengamanannya. Ya. Jadi blok-blok tadi yang berisi transaksi-transaksi tadi, itulah yang nanti akan disusun, digabungkan, dikunci, ya, supaya tahu urutannya, blok 1, blok 2, blok 3, ya, supaya tidak diutak-atik, supaya tidak misalnya direka-reka lagi, tidak bisa diedit lagi. Begitu sudah masuk dalam blok-blok ini, ya udah, itulah datanya. Sebuah rangkaian blok ya, blockchain itu. Menjadi satu kesatuan data yang aman. Nah, tentang aman ini nanti kita lihat lagi gimana cara pengamanannya. Nanti akan ada yang namanya hash lah, ada yang namanya Merkle tree lah, ada yang namanya digital signature segala macam. Tapi yang jelas adalah ketika data sudah masuk dalam blockchain, data itu tidak bisa diutak-atik. Ya. Data itu nanti akan dibagi. Ya. Ini ya, rangkaian data ini, misalnya 1265 blok ini, itu dipegang oleh satu pihak, satu orang. Tapi yang pegang bukan hanya satu pihak saja, tapi banyak. Misalnya di sini, tadi ada Mas Zikran, ada Mas Giga, ada Mas Lintang, masing-masing ada yang pegang satu blok panjang, satu rangkaian blok ini. Itu dia yang nanti juga akan membuat itu data itu aman. Misalnya di data Mas Giga akan diganti, ya, yang lain-lain tidak bisa. Yang lain akan bilang bahwa datanya bukan seperti itu. Ya. Dari situ kita bisa pastikan bahwa ketika data sudah masuk ke dalam blockchain, data itu akan menjadi aman. Itu dia ya. Jadi blockchain, penyimpanan data yang bagaimana, yang decentralized, yang nanti gimana, dibagi-bagi dalam transaction block, tapi nanti ke dalam blockchain. Ya, itu metodenya di dalam si blockchain. Tujuannya apa? Tujuannya aman. Tujuannya apa? Aman dari apa? Aman dari serangan. Aman dari hacking. Di-hack, biasanya kan kalau kita punya suatu server, di-hack, diganti-ganti datanya, diambil, dicuri, atau apapun, ya udah berantakan. Tapi dengan blockchain, tidak lagi terjadi seperti itu. Ditambah lagi nanti tentang desentralisasi, itu akan dibagi-bagi tempatnya. Jadi ketika satu tempat rusak, yang lain kopi-kopiannya masih ada. Nah, itu yang akan kita lihat berikutnya. Itu konsep yang cukup penting ya kalau kita ngomong tentang si blockchain. Sebentar, saya hapus dulu. Kita masuk ke berikutnya. Ya. Dengan blockchain, ya, maka akan ada suatu sistem yang baru, cara kerja yang baru.
Ketika kita ngomong tentang cara kerja, ya, data disimpan, digunakan, salah satunya adalah yang bisa kita lihat itu adalah tentang transaksi di bank. Yang punya uang sebenarnya bukan banknya, tapi orang-orang ini, nasabah-nasabahnya. Di sini itu bukan Alexa, ada Bobby. Alexa nanti bisa simpan uangnya, mendapatkan gaji, ataupun transferan dari orang tua, atau apapun, nanti masukkan ke rekening banknya. Kenapa? Ya karena udah lazim seperti itu. Karena ya daripada pegang sendiri, nanti kecurian, kerampokan, atau apa-apa, lebih aman. Bank akan bilang ya, datang dia bank, saya sediakan loh tempat penyimpanan uang. Nanti di tempat penyimpanan uang ini, kamu bisa pakai uangmu bebas, ya, mau ditransferkan, mau dipakai bayar, mau di apa. Ya. Nanti saya mengurusi semua. Jadi simpan uangmu di bank saya, nanti saya akan buat catatan-catatannya, ya. Saya akan pastikan semua transaksi itu aman. Ya, itu model konvensional. Jadi apa yang terjadi, ya catatan ini yang pegang sebenarnya cuma bank. Oke lah ya, kita dikasihkan buku tabungan tuh. Buku tabungan itu hanya kopian dari si bank. Kalau di buku tabungan itu kita ganti-ganti sendiri ya, misalnya kita punya saldo 100.000, kita tambahin nolnya ya. Nolnya 3, itu berapa? 100 juta. Ya. Kita mungkin merasa seperti itu, tapi di bank nanti akan bilang, nggak mungkin. Catatan misalnya 100.000 kok, bukan 100 juta. Saya seperti itu ya. Nah itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau catatan di bank ini bisa diganti, misalnya ya. Jadi kita punya 100.000. Terus ternyata entah kenapa ya, mungkin banknya kemasukan kebobolan apa-apa, ada yang ganti catatan yang tadi. 100.000 jadi cuma 10.000. Terus habis itu kita yang merasa punya 100.000 datang ke bank, saya mau bayar 50.000 nih, ya, jajan misalnya kayak gitu ya. Ya, tapi karena sudah diganti catatan yang di sini, hilanglah uang kita, tinggal 10.000. Modelnya seperti itu. Kenapa? Karena catatan yang penting yang diakui adalah yang di sini, yang di banknya. Catatan salinan yang dikasih kita itu nggak ada gunanya, hanya cuma informasi saja. Ya. Nah itulah ya yang terjadi. Jadi kurang lebih adalah ketika catatan-catatan itu dipertahankan sama bank, kalau si Alexa ini misalnya mau kirim uang ke Bobby, maka harus melalui beberapa tahapan. Pada dasarnya adalah oke, ya, nah, kasih tahu dulu ke bank mau ini segala macam, bank akan ngecek, bikin catatan. Kalau oke semua, ya udah kirimkan ke Bobby. Kalau udah oke, ya nanti akan ada perubahan. Kalau tadi minta $10 dipindahkan ke Bobby, oh berarti dari rekeningnya si Alexa ini dikurangi $10, rekeningnya Bobby tambah $10. Itu yang sistem konvensional. Ya. Bisa tulis konvensional yang atas ini ya. Ini konvensional seperti itu. Ya. Tapi pada dasarnya itu sama saja. Walaupun kita ubah catatannya di sini, bahwa yang punya catatan itu bukan hanya si bank, tapi kita lihat ya, si Alexa juga punya, si Bobby juga punya. Semua pegang catatan yang sama, yang tadi saya bilang, ya, yang blok yang banyak itu tadi, itu dipegang sama si Alexa, dipegang sama si Bobby, dipegang sama Mas Ikran, dipegang sama Mas Giga, Mas Lintang, saya sendiri pegang, Pak Jan juga pegang, semua pegang. Nah itu bisa dilakukan juga. Caranya gimana? Oh, semua orang punya catatan. Si Alexa punya berapa, si Bobby punya berapa. Nanti akan dicek ketika Alexa mau kirim ke Bobby, maka akan dicek. Masih ada berapa uangnya? Apa mau ngirim 10? Apakah masih ada? Kalau masih ada, oke. Kita lihat Alexa-nya ada, Bobby-nya yang mau dikirim juga ada. Ya. Sama seperti tadi konvensional ya. Alexa ada rekening, Bobby ada rekening. Ya. Uangnya ada. Ini kalau uangnya juga ada di catatan yang bersama ini, ya udah pindah bukukan. Ya. Nanti ujung-ujungnya adalah yang di sini dikurangi 10, ini tambah 10. Transaksi selesai. Jadi bisa model konvensional, model blockchain juga bisa. Nah itulah sebenarnya kalau kita ngomong tentang blockchain, itu ya yang menyebabkan kita, oke, oh ini cara baru nih. Cara baru apa? Kan sama aja, dipindahkan dari satu ke yang lain. Sama saja, tapi kita tidak tergantung dengan satu pihak yang ketiga. Pihak satu Alexa, pihak kedua Bobby, mereka mau transaksi, kalau dulunya harus ada bank. Dengan blockchain, tidak ada.
Tidak ada ketergantungan sama si bank, tidak ada ketergantungan sama catatan yang dipegang sendiri oleh si bank, tapi semua akan sama-sama melihat, sama-sama pegang catatan. Nah, nah itulah ya pada dasarnya blockchain itu. Itulah yang menyebabkan nanti akan bisa diadopsi seluruh dunia dan sama-sama melakukan itu tadi ya tentang si blok transaksi blockchain pada dasarnya ada semacam ini yang akan dijelaskan di Karya Akademi. Genesis blok itu seperti apa? Pada dasarnya ada blok yang paling pertama di dalam sebuah blockchain. Jadi kan tentang blok ini nanti kalau kita setiap orang di blockchain itu nanti mereka akan pegang catatan yang pasti sama blok satunya blok tiga di masing-masing orang nanti pasti sama. Jika sudah blok, ya tentu saja transaksi-transaksi data-data tadi juga pasti sama. Ya. Nah, itu nanti bisa dilihat ya, jenis blok itu apa, ada apa-apa saja di sana. Di dalam sebuah blok itu nanti akan ada dua bagian, ada headernya, ada bagian datanya, transaksinya. Di dalam header ini ada apa saja. Satu hal yang paling penting di sini adalah tentang previous block hash. Ini nanti akan ada sistem pengamanan di mana memastikan bahwa blok 1 setelahnya pasti blok 2. Blok 2 setelahnya pasti blok 3. Blok 3 setelahnya pasti blok 4 dan tidak bisa diputar balikkan ya. Misalnya ya ada yang iseng nih, blok 2 nanti pindahkan ke gantian sama blok 4, urutannya begini. Ini nggak boleh karena ada si previous block hash-nya itu. Ya. Lebih detailnya seperti apa kalau saya dibahas di sini akan lama, tapi pada dasarnya itu sistem pengamanannya inilah yang menyebabkan tadi keamanan tadi ya, yang disebut di sini sebagai immutable, bahwa tidak bisa berubah. Data masuk dalam blockchain sudah tidak bisa berubah. Makanya dari sini nanti kita akan muncul bahwa oh orang mau nyimpan asetnya, nyimpan uangnya di sini bisa. Ini orang akan bisa nyimpan karya seninya bisa, dokumennya bisa, aman. Begitu sudah masuk, tidak bisa dikutak-atik. Nanti kita akan bicara tentang smart contract. Kalau tadi transaction ini berupa data-data, smart contract itu berupa kode-kode, masuk ke dalam blockchain, aman. Tidak ada lagi kena hack, tidak ada lagi yang kena hack terus nanti berubah, jadi ada malware-nya. Ada penyimpangan ini, penyimpangan itu nggak ada. Nah itu keuntungan utama dalam blockchain. Ya. Itu dia. Masih banyak lagi, saya akan cepat ya. Nanti kita akan ngomongin tentang tadi desentralisasi. Gambarannya adalah seperti ini, tujuannya adalah ini ya. Kalau bisa dirangkum adalah ini. Absolute power tends to corrupt absolutely. Ini ada satu perkataan dari, saya lupa namanya. Daripada dari saya dia ngomong bahwa power tends to corrupt. Terus absolute power, corrupt absolutely. Saya jadikan satu aja ya. Absolute power tends to corrupt absolutely. Gambarannya di sini, ya, kalau centralized ya, sebelum ada desentralisasi, kita sudah terbiasa bahwa ada satu server besar, satu orang besar ngurusi semua sekitarnya. Cukup gampang, ya. Ada satu server, semua connect ke dia. Ya. Yang diurusi apa? Ya si server ini aja. Di-maintain ya server ini aja. Mau ganti sesuatu di server ini aja. Catatan yang ada gimana? Di server ini aja. Masalahnya adalah kalau servernya down, ya udah semua nggak bisa akses ke dia. Selesai. Kalau ada sistem, kalau ada aplikasi, kalau ada apapun, ya udah bubar jalan. Itu salah satunya yang dipecahkan oleh desentralisasi. Ketika tidak ada lagi satu yang besar yang ngurusi semua, tapi jadi ada yang kecil-kecil ini. Semua peserta, jadi pegang datanya, pegang aplikasinya, pegang otoritasnya, ya, jadi lebih kuat. Istilahnya ya, kalau misalnya ada satu yang down, masih ada kopiannya di titik ini, titik ini, titik ini, dan yang lain-lain. Itulah kekuatan desentralisasi. Database-nya seperti apa? Kalau ada database itu, ada disimpan di satu tempat, dikopikan di sini, ada salinannya di sini, ada lagi salinannya di sana. Begitu satu mati, yang lain masih punya, yang lain masih punya, yang lain masih punya. Di sini kena hack, nggak masalah. Kita abaikan dia. Kita jalan dengan data yang masih asli. Hal-hal seperti ya, kalau kita ngomong tentang sentralisasi, desentralisasi. Blockchain mengusung
desentralisasi ini. Ya. Dari situ kita bisa pastikan data kita aman, tidak terganggu operasionalnya dengan apapun yang terjadi. Ya. Nah, kalau kita ngomong tentang yang seperti ini, maka kita ngomong tentang banyak pihak. Yang saya tadi bilang, ngurusi satu pihak di sini, ngurusi satu central server lebih gampang daripada yang lain. Nah, gimana caranya supaya itu masih bisa berjalan walaupun banyak pihak di sini? Itulah yang nanti akan kita kenal dengan yang namanya konsensus mekanisme. Kita harus satu kata, satu hati lah gitu ya, mencapai kesepakatan ya, antara node, ya istilahnya itu adalah node, titik-titik itu adalah node di situ. Ya. Supaya sepakat tentang apa yang mau disimpan, apa yang mau digunakan di situ. Data mana yang benar harus sepakat. Itulah kenapa dia menjadi yang kita sebut sebagai jantungnya blockchain. Ya. Nah ini bisa tercipta ini karena ada ya konsep itu ya kita lihat ya karena tadi kita punya banyak orang ya punya banyak kekuasaan di situ harus disatukan ya itulah yang nanti akan dibahas di bagian yang sebelumnya tentang BGP. BGP itu apa? BGP itu adalah Byzantine General Problem. Ya. Ini adalah pola pikir ya ketika anggapannya ada banyak pihak ya, pihak satu, ada jenderal satu, dua, tiga, empat, ya, dia mau memecahkan masalah dia apa? Mau memenangkan, mau menyerang kastil ini. Kastil ini cukup kuat. Jadi kalau misalnya cuma satu jenderal maju berperang, pasti menang si kastil. Yang lain maju lagi, menang lagi dia, menang lagi dia, menang lagi dia. Cuma akan bisa berhasil ketika empat-empatnya menyerang secara bersamaan. Sepakat untuk, ayo kita serang. Jam 5 pagi kita serang, barengan. Ya. Dari sisi kiri, kanan, ya, utara, selatan, timur, barat, maju kita sama-sama. Hasilnya, ya harus pecah kekuatannya, akhirnya dia kalah. Nah itu ya, nanti singkatnya seperti itu sebenarnya. Cuma nanti akan ada pembahasan yang cukup panjang lebar tentang si BGP ini. Ya. Tapi itu ya dia ya. Gimana caranya supaya ini ya kalau saya gambarkan di sini we are stronger together. Semuanya yang dalam kalau anggapannya ini adalah semua nodes dalam jaringan blockchain itu supaya tercapai tujuannya, supaya lancar semua, supaya jalan blockchainnya itu harus sepakat dulu. Ya. Nah itulah yang dibahas tentang BGP. BGP nanti akan masuk ke arah BFT ya. BFT itu kondisi ketika permasalahan tadi, Byzantine General Problem tadi, itu sudah selesai. Ya, sudah punya toleransi. Anggap aja ada satu jenderal yang tidak setuju atau berkhianat, ya, karena disuap mungkin sama si kastil ini, pemilik kastil ini, ya nggak masalah. Yang lain masih bisa sepakat, dan yang kesepakatan ini nggak bingung. Mau maju kita sama-sama. Nah itu yang akan diatur di sini. Ketika sudah ada kesepakatan itu, dan ada kejelasan itu, itulah yang disebut sebagai BFT, Byzantine Fault Tolerance. Bisa mentoleransi. Oh ada yang nggak sepakat, ada yang berbeda, ada yang kena hack, ada yang lagi putus internetnya, ada yang lagi copot listriknya, mati lampu, bencana alam. Nah itu, masih bisa ditoleransi. Nah, seperti itu. Ya, itu dia. Itu dia kenapa itu sangat penting. Setiap satu blockchain itu dia punya si konsensus mekanisme untuk sepakat ya itu dia. Supaya apa? Supaya bisa datanya tetap aman, masih bisa berjalan, sistemnya juga tetap berjalan, tetap ada terus, live terus ya. Supaya nggak berhenti gara-gara satu dua orang. Nah, itu dia yang akan dibahas di sini. Nah, konsensus mekanisme itu akan ada ya setiap blockchain itu bisa beda-beda konsensus mekanismenya dan terus berkembang dimulai dari paling pertama adalah si Bitcoin, dia bawa si yang namanya POW, Proof of Work. Ya. Dia dengan caranya dia bilang bahwa ya nanti akan diatur bahwa oh data mana ya ketika semua node itu bisa mengusulkan datanya ini yang harus dicatat ini, harus dicatat ini. Nah, nanti akan ada sistemnya adalah buktikan kalau kamu sudah benar-benar bekerja, proof of work. Ya, nanti ya otomatis kalau dia harus bekerja,
harus ada kekuatannya, harus ada energi yang dihabiskan di situ. Karena itu ya nanti akan ada kelihatan ya, singkat cerita adalah akan kelihatan walaupun berjalan sampai sekarang dan paling kuat ya, di antara yang lain-lain, blockchain yang lain-lain, nilai yang paling tinggi sudah sampai 1 miliar per koinnya, 1 miliar rupiah ya per koinnya, tapi kita lihat bahwa dia lebih boros energi. Ya, karena sifatnya nanti ada balapan. Nanti akan ada lagi yang lain yang mengatasi itu, proof of stake. Proof of stake itu supaya nggak balapan, supaya nggak gontok-gontokan, maka ya udah kita atur aja dengan penjadwalan. Ya, nanti kan ada staking, ada jaminannya. Siapa yang dijadwalkan, buktinya apa? Dengan jaminan ini. Kalau udah dijadwalkan, ya udah kerja aja sendiri. Ya, kerja sendiri, terus ya nggak usah takut lagi, ya nggak kebagian atau apa, ya nggak usah rebutan. Ya, ini. Nanti keuntungannya di sini. Ini nanti yang akan kita lihat bahwa proof of stake ini yang modelnya adalah green, ya. Yang go green lah ya, yang hemat energi, ya, tidak membahayakan. Nah itu dia perkembangannya, proof of work ke proof of stake. Baru nanti akan ada perkembangan yang lain, authority, activity, burn, capacity, segala macam. Pada dasarnya itu adalah mengatur gimana orang sepakat di dalam sebuah blockchain, data apa yang mau dimasukkan, blok apa yang mau dibikin, ya, hal seperti itu. Nah itu yang akan dibahas. Ini cukup panjang kalau kita lihat itu eh, ada satu bagian sendiri yang membahas tentang si konsensus ini. Ya. Ya, tapi kurang lebih seperti itu ya, konsensus mekanisme itu ada sesuatu yang penting, sangat penting. Kalau tanpa ada konsensus, nggak ada blockchain. Terus konsensus itu gimana? Ya tadi ya, munculnya gara-gara ada si BGP. Cara pola pikirnya memecahkan itu sehingga muncullah si konsensus. Nanti ya tinggal kita lihat aja bedanya apa antara satu dengan lainnya. Jadi ya eh, tadi cukup jelas ya, proof of work ke proof of stake ini yang cukup penting ya, karena dulunya blockchain itu ya dengan segala manfaatnya itu ada kekurangannya yang fatal bahwa semakin besar dia semakin boros energi, ya bisa pengaruh ke lingkungan juga, ya bisa merusak lingkungan. Dengan proof of stake diatasi karena sudah go green, ya, dan ya udah jadi lebih tenang orang pakai si proof of stake ini. Itu contohnya juga adalah si Ethereum, salah satu blockchain terbesar juga sudah berubah dari proof of work pindah dia ke proof of stake. Ya. Itu dia. Nanti akan juga dibahas tentang keamanan, sistem keamanan si blockchain, ya, bahwa nanti akan ada berhubungan juga dengan si metode-metode pengamanannya, ada nanti tentang hashing, tentang encryption, ya. Ada nanti kita kenal sebagai private key, di sini ada tulis private key, ada public key. Nanti encryption itu ada yang simetrik, asimetrik, ya. Nanti akan dijelaskan cukup panjang ya di situ. Ya. Terus nanti akan ada dibahas juga tentang satu sistem yang hash, tentang encryption, ya, yang asimetrik, digabungkan jadi satu, itu menjadi yang kita sebut sebagai digital signatures. Digital signatures ini juga membicarakan bahwa ketika ada banyak transaksi, itu jangan asal dibikin oleh sembarang orang, dibikin oleh orang yang tidak berkepentingan, tidak punya pengaruh, ya. Jangan sampai ketika kita ngomong tentang data, khususnya data keuangan, itu bisa jadi masalah ya, bahwa uang si A yang pakai si B misalnya itu. Nah itu yang akan diamankan dengan digital signature. Ya. Itu yang sudah dibahas cukup panjang juga nanti. Jadi yang penting teman-teman tahu dulu bahwa ada metode keamanan ini yang mendukung tadi supaya blockchain itu tetap aman digunakan. Ya, itu dia nanti akan berhubungan dengan private key. Ya, private key itu nanti akan ada berhubungan dengan public key. Public key itu nanti berhubungan dengan address. Ya, bahwa setiap orang, si Alice, si Bob, si A, si B, Mas Lintang, Mas Giga, saya, Pak Ian, itu ketika mau berhubungan di dalam dunia blockchain, itu harus punya address-nya, ya, punya wallet, ya, nanti akan ada juga pembahasan tentang itu. Jadi nyambungnya nanti ke arah situ. Ya.
Ini nanti juga akan dilihat ya blok lebih dalam, blok structure-nya seperti apa, nanti akan ada digunakan hash, ya akan ada transaksinya seperti apa, nanti akan juga dibahas ya. Yang jelas adalah ketika kita ngomong tentang si apa namanya blockchain itu memungkinkan kita berkembang ya, berkembang dari web 1 ke web 2, sekarang kita masuk ke web 3. Web 1 yang hanya cuma bisa kita dapatkan informasi, web 2 kita juga bisa memberikan informasi, jadi ada tadi read aja, jadi write sama read. Nanti akan ada tambahan ketika kita tadi ada desentralisasi ya, semua punya kuasa, semua punya wewenang, yang mereka bisa memiliki sesuatu hal di situ. Bisa ownership ada di situ. Dari read, write, own. Jadi ya, waktu saya hampir habis, ya semakin habis, nanti akan dikenalkan juga bahwa hal-hal semacam ini ownership nanti akan bisa dibangun juga dengan si smart contract. Ya. Smart contract itu adalah program-program, kode-kode program disimpan juga dalam blockchain, jadi aman juga. Ya. Terus ya nanti bisa muncullah segala macam ya pengaturan-pengaturan, tokenisasi, ada di apps dan yang lain-lain. Ya. Itu dia. Token-token nanti akan muncul juga di situ ya berupa token-token yang kita kenal di sini. Ada yang coin token ya, Bitcoin, Ethereum, Shiba atau apapun. Ada juga yang NFT ya dan masih banyak yang lain. Kita akan juga kenal tentang UTXO, bagaimana cara kerjanya, input, output ya, bagaimana cara dia mencatat ya di dalam blockchain itu bahwa juga bahwa ada yang model UTXO, ada yang account model, ya itu banyak, masih banyak yang lain. Ya. Tapi waktu saya rasanya sudah habis, saya masih belum bisa masuk ke modul 3 dan 4 tentang Cardano. Tapi ya, supaya tidak mengganggu dengan jadwalnya Pak Yan, nanti 1 jam berikutnya tentang deep funding, saya akhiri dulu di sini, saya lanjutkan dulu dengan pertanyaan ya dari saya. Oke, siap-siap teman-teman. Yang sudah siap, tolong jawab siap di chat. Ingatkan lagi bahwa ini nanti akan ada insentifnya ya. Wah, Mas Darwan siap. Mas Abel, Mas Ikran siap. Oke. Insentifnya lumayan untuk jajan malam mingguan. Ya, bisa ya. Ingat, nanti harus disediakan walletnya supaya bisa ditransfer ya di situ ya. Oke, kita mulai dengan yang gampang-gampang dulu. Nomor 1, cepat-cepatan ya. Sebutkan 3 hal utama dalam blockchain. Kalau masih ingat tadi yang di bagian awal-awal, ketika pengertiannya blockchain itu apa, yang di dalam blockchain itu harusnya ada 3 hal ini. Jadi mulai sama tadi, salah satunya seperti dalam namanya, blockchain. Harus ada apa, harus ada apa. Ya silakan, Mas Giga yang pertama. Oke, tadi 3 hal ya, Pak. Mungkin kalau Ya, dalam blockchain itu berarti harus ada eh, bloknya itu sendiri, oke, good. di mana dia itu ada genesis bloknya. Oke, Terus yang kedua itu ada untuk eh, apa ya sistem autentikasinya bisa proof of work atau proof of stake atau eh, yang lainnya itu aha. oke 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 ya Pak. Oke, terus mungkin untuk eh, yang terakhir untuk di sistem blockchain itu harus ada eh, hardware-nya itu sendiri mungkin Pak, tapi yang decentralized gitu. Ya Oke, kayaknya itu 3 dari saya kayaknya itu Pak. oke. Dari Mas Giga itu, tapi masih salah. Hanya satu yang benar tadi adalah bloknya saja. Aduh, oke Ya, yang siap. lain dulu. Yang lain, apakah ada yang mau coba? Ingat tadi Saya tentang mau metode. coba, Pak. Ya, silakan Mas Faisal. Apa saja? Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Kalau dengar jelas, loud and clear. Eh, Kalau sesimak saya dari awal tadi menjelaskan bahwa Hmm, blockchain itu setidaknya merupakan harus apa ya sebagai tempat yang eh, sebagai wadah itu untuk penyimpanan data yang aman. betul, Kemudian juga data. blockchain itu sendiri merupakan suatu apa ya alat yang tidak dikontrol oleh satu pihak, melainkan oleh berbagai pihak, yaitu
atau biasa disebut dengan decentralized database. Nah, kemudian yang ketiga, blockchain itu terdiri dari blok-bloknya itu sendiri yang mungkin tadi dijelaskan oleh Mas sebelumnya. Mungkin itu Oke. saja yang saya simak dari tadi. Sekian, terima kasih. Masih salah Mas Faisal ya. Jadi bloknya udah benar. Tadi udah disebutkan data, tapi data di dalam blockchain itu apa istilahnya? Jadi ada 3 kata yang saya cari. A, B, C, apa saja. Datanya, bloknya tadi, sama satu lagi, ya dia sendiri. Ayo, satu lagi percobaan. Sebelum saya hand over ke Pak Yan dulu untuk menyampaikan materi. Ayo, 3 kata saja. Mulai dengan T, yang tadi udah ketebak adalah blok, dan satu lagi kata B juga. Belum ada? Mungkin transaction, Pak. Oke, bagus. Ya. Satu lagi udah tertebak. Transaction, blok. Sama satu lagi, Mas Igran. Ayo, Mas Giga dan Mas Faisal juga udah boleh. Satu lagi, yuk. Distribute itu bukan, Pak? Bukan Mas Darwan. Oke, Izin boleh 5 Mas? detik. Izin boleh 5. untuk dilengkapin Pak? Ya, silakan. Itu ada 3 hal Pak. Yang satu transaction, yang kedua blok, yang ketiga blockchain. Betul, itu dia yang saya cari ya. 3 hal utama dalam blockchain pasti ada transaction, ada block, ada blockchain. Blockchain ada banyak bermacam-macam konsensusnya, bermacam-macam caranya, bermacam-macam metodenya, tapi 3 hal ini yang pasti ada dalam blockchain. Transaction, block, blockchain. Good, itu ya Mas Lintang tolong dicatat. Karena waktunya sudah habis dan sudah lewat, mohon maaf Pak Yan, ini saya kembalikan dulu, nanti mungkin akan di akhir saja ya, saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang lain.